Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di video kali ini saya bikin kue lapis super gampang banget, cuman diaduk-aduk doang lalu dikukus. Insya Allah resepnya anti gagal dan untuk rasanya aku jamin super enak banget, lembut, kenyal, mantap. Buat teman-teman pencinta kue lapis wajib cobain resep yang satu ini. Kue lapis ini untuk satu resepnya menghasilkan banyak banget, jadi cocok ya buat teman-teman jadikan ide jualan ataupun acara hajatan di rumah. Bikinnya mudah, rasanya enak. Yuk kita bikin sama-sama. Untuk cara membuatnya, siapkan pan, masukkan 1/2/3 gelas belimbing atau 350 gram gula pasir untuk satu gelasnya penuh. Dan untuk yang 2/3 gelas belimbing gula pasir batasnya seperti ini, jadi nggak penuh. Masukkan 1 sendok teh garam halus, biar wangi masukkan setengah sendok teh vanili bubuk. Masukkan 6,5 gelas belimbing santan atau 1500 ml untuk satu gelasnya penuh. Gelas kedua santan penuh. Gelas ketiga santan penuh. Gelas keempat santan penuh. Gelas kelima santan penuh. Gelas keenam santan penuh. Dan untuk yang setengah gelas belimbing santan batasnya seperti ini, jadi nggak penuh. Biar wangi, masukkan 2 lembar daun pandan, lalu kita nyalakan api kompor sedang aja. Kita masak semua bahannya ini sambil diaduk-aduk ya, supaya nggak pecah santan. Dan ini kita tunggu hingga santannya mendidih. Untuk santannya saya gunakan santan segar, jadi saya beli yang sudah diperas. Kalau teman-teman coba resep ini, gunakan dari 2 butir buah kelapa ya, biar rasa kue lapisnya enak banget. Untuk santannya wajib ya teman-teman, kita masak hingga mendidih seperti ini. Apalagi kalau teman-teman bikin buat jualan, biar kue lapisnya awet nggak cepat basi. Setelah santannya udah mendidih, oke ini udah cukup ya, matikan api kompornya. Lalu kita biarkan santan di suhu ruang hingga dingin. Kalau teman-teman mau santannya cepat dingin, boleh diarahkan ke bawah kipas angin. Selanjutnya kita bikin adonan. Siapkan wadah, masukkan 4/2/3 gelas belimbing atau 500 gram tepung sagu atau tepung tapioka untuk satu gelasnya penuh. Gelas kedua tepung sagu penuh. Gelas ketiga tepung sagu penuh. Gelas keempat tepung sagu penuh. Dan untuk yang 2/3 gelas belimbing tepung sagu batasnya seperti ini, jadi nggak penuh. Lanjut masukkan 1 gelas belimbing atau 100 gram tepung beras. Kemudian masukkan setengah gelas belimbing untuk batasnya seperti ini atau 50 gram tepung terigu. Selanjutnya semua bahan keringnya ini kita aduk-aduk ya hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata seperti ini, kita masukkan santan yang kita masak di awal. Ini kondisi santannya udah dingin. Untuk santannya kita masukkan secara bertahap, kemudian kita aduk-aduk. Di sini saya ngaduknya menggunakan whisker. Teman-teman boleh mengaduknya dengan spatula. Pastikan semua adonannya tercampur rata, nggak ada yang menggumpal. Oh ya teman-teman, sambil nonton video ini, buat teman-teman yang baru bergabung, salam kenal ya. Mohon banget untuk bantuan subscribe dan aktifin juga tanda loncengnya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Setelah adonan tercampur rata, terakhir untuk memastikan supaya nggak ada bahan yang menggumpal, sebaiknya kita saring biar hasilnya lebih halus ya. Biasanya teman-teman di akhir adonan ada yang menggerindil, jadi kita tekan-tekan aja menggunakan spatula. Nah setelah disaring, selanjutnya kita bagi 3. Untuk adonan pertama 600 ml kita masukkan warna coklat secukupnya aja. Adonan kedua 480 ml kita masukkan warna pink secukupnya. Kemudian kita aduk-aduk hingga adonan coklat dan pinknya tercampur rata. Di tahap ini untuk tingkat kecerahan warna adonan sesuai selera ya. Dan untuk warna yang dipakai nggak harus sama, teman-teman bebas aja pilih warna kesukaan masing-masing. Untuk adonan ketiga 960 ml kita biarkan putih. Di sini biar putihnya lebih cerah kita tambahkan setengah sendok teh warna putih makanan. Untuk warna putihnya kita larutkan dengan sedikit air panas, aduk-aduk hingga larut lalu kita campurkan ke adonan. Untuk penambahan warna putih ini opsional ya. Kalau teman-teman nggak punya di rumah nggak apa-apa nggak dimasukkan. Tujuan saya campurkan biar lapis putihnya lebih cerah, jadi nggak buram gitu ya teman-teman. Oke, adonan udah ready. Sekarang kita siapkan loyang. Oles loyang dengan minyak goreng tipis-tipis aja hingga rata. Untuk loyang yang saya gunakan ukuran 20 x 20 dan tingginya 7 cm. Untuk bagian pinggir loyangnya juga kita oles rata biar nanti setelah kuenya matang mudah dikeluarkan. Setelah loyang dioles rata, adonan yang pertama kita kukus lapis pink. Jadi untuk per lapis atau per layernya dari lapis awal hingga lapis terakhir 120 ml.
Lanjut kita kukus. Sebelum digunakan, kukusan sudah saya panaskan hingga mendidih. Kalau teman-teman gunakan kukusan yang biasa, sebaiknya tutup kukusan dilapisi dengan serbet biar uap air nggak metes di atas kuenya. Kita kukus untuk tiap lapis adonan selama 5 menit. Untuk apinya saya gunakan api sedang, jangan terlalu besar supaya permukaan lapisnya tidak bergelombang. Setelah 5 menit kita kukus, sekarang kita lihat atau kita cek dulu. Teman-teman bisa sentuh lapisannya menggunakan ujung spatula seperti ini. Kalau udah mengeras, nggak ada yang menempel, barulah kita masukkan lapis kedua warna putih. Nah, pastikan ya teman-teman, lapisan yang kita kukus ini udah benar-benar set, barulah kita masukkan lapis yang baru biar nanti hasil kue lapisnya cantik, nggak ambiar. Kemudian lanjut kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit kita kukus, lapis putihnya udah set atau udah mengeras. Sekarang kita masukkan lagi lapis pink. Nah, jadi teman-teman, tiap kali kita masukkan atau kita kukus lapisan yang berwarna, kita selingi lapis putih ya. Nah, kita lakukan terus menerus hingga lapis pinknya selesai kita kukus semua. Jadi untuk lapis pinknya ini kita kukus sebanyak 4 kali, tapi kita selingi dengan warna putih. Nah, untuk videonya saya contohkan beberapa aja. Saya rasa kalau teman-teman lihat hasil kue lapisnya pasti bisa semua ya. Jadi kita kukus aja lapis pinknya hingga selesai. Oh ya teman-teman, sebelum kita tuang adonan yang baru atau berikutnya, pastikan adonannya kita aduk-aduk dulu supaya nggak ada bahan yang mengendap di bagian dasarnya. Nah, ini lapis pinknya selesai kita kukus semua. Sekarang kita masukkan lapis putih lagi ya. Kemudian kita kukus kembali untuk lapis putihnya selama 5 menit. Setelah 5 menit kita kukus, lapis putihnya udah set atau udah mengeras. Sekarang kita beralih ke lapis coklat. Untuk per lapisnya sama aja ya, 120 ml. Kemudian lanjut kita kukus kembali selama 5 menit. Setelah 5 menit kita kukus, lapis coklatnya udah set atau udah mengeras. Sekarang kita masukkan lapis putih. Jadi untuk di tahap selanjutnya juga sama ya teman-teman. Kita kukus adonan secara bergantian. Tiap kali kita masukkan lapisan yang berwarna, kita selingi lapis putih. Kita lakukan terus menerus hingga lapis coklatnya selesai kita kukus semua. Jadi teman-teman, untuk lapis coklatnya kita kukus sebanyak 5 kali, tapi kita selingi juga dengan lapis putih ya. Untuk videonya saya percepat aja. Saya rasa kalau teman-teman lihat hasilnya pasti pada bisa semua. Kita kukus aja putih coklat hingga selesai. Alhamdulillah, setelah lapis demi lapis saya kukus, sekarang kita masukkan lapis coklat yang terakhir. Untuk per lapisnya sama aja ya, 120 ml. Dan untuk adonan lapis yang terakhir, biar matangnya benar-benar merata, kita kukus selama 20 menit. Setelah 20 menit saya kukus, kue lapisnya udah mateng. Selanjutnya kita angkat dan kita keluarkan dari kukusan. Kemudian kita biarkan dulu kue lapisnya di suhu ruang hingga benar-benar dingin, karena kalau masih panas-panas tekstur kuenya memang lembek ya. Setelah kue lapisnya udah benar-benar dingin, sekarang kita keluarkan dari loyang. Bagian pinggirnya kita sisir menggunakan spatula yang tipis. Ini bertujuan biar kita lebih mudah keluarkan kue lapisnya dari loyang. Lanjut kita beri alas, lalu loyangnya kita balik. Insya Allah ya, kalau teman-teman oles rata loyangnya dengan minyak goreng, nggak akan lengket sama sekali. Sekarang kita angkat loyangnya. Dan untuk hasilnya teman-teman, setelah kita keluarkan dari loyang, cantik banget, per lapisnya mulus, menarik kalau teman-teman bikin buat jualan. Sekarang langsung aja kue lapisnya kita potong. Jangan lupa pisaunya dilapisi dengan plastik biar nggak lengket. Untuk satu resep kuenya saya potong menjadi 3 bagian. Setelah itu saya potong lagi kecil-kecil. Untuk satu resep kue lapisnya setelah kita potong-potong menghasilkan 30 hingga 33 potong, tergantung besar kecil potongan kita ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman bikin buat jualan, setelah dipotong kecil seperti ini, kita kemas ke dalam plastik mika ataupun plastik OPP. Untuk satu potong kuenya bisa dijual di harga 2000-an atau disesuaikan aja dengan bahan-bahan yang dipakai di rumah. Nah, gimana nih teman-teman? Mudah banget kan bikin kue lapis yang satu ini? Hasilnya cantik, cocok buat teman-teman jadikan ide jualan, isian snack box ataupun suguhkan bersama keluarga tercinta. Nah, sekedar cerita aja teman-teman, resep kue lapis yang ini andalan dan favorit banget buat di rumahku, apalagi kalau kumpul bareng bersama keluarga tercinta. Bikinnya mudah, rasanya enak. Yuk teman-teman cobain di rumah. Alhamdulillah, setelah kue lapisnya dipotong-potong, untuk hasilnya teman-teman seperti ini. Untuk tekstur kue lapisnya lembut dan kenyal ya, kelihatan per lapisnya ini cantik, mulus, menarik kalau teman-teman bikin buat jualan. Sekarang saya cobain, saya ambil per lapis seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rasanya aku jamin super enak banget, lembut, legit, mantep, recommended ya buat teman-teman cobain di rumah. Oke, sekian dulu ya video dari saya, semoga suka dan bermanfaat. Terima kasih udah nonton videonya hingga habis. Sampai ketemu di video saya berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.